Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita M. Bongbulan, mahasiswa semester 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pendekatan behaviorisme. Mungkin beberapa di antara teman-teman semua sudah pernah mendengar apa itu yang dimaksud dengan pendekatan behaviorisme. Akan tetapi belum terlalu mengerti bagaimana peran pendekatan behaviorisme ini terhadap lingkungan kita sehari-hari. Jadi, pendekatan behaviorisme ini pertama kali dicetuskan oleh John B. Watson, di mana John B. Watson ini merupakan seorang ahli psikologi asal Amerika Serikat yang lahir di Greenville pada Januari 1878 dan wafat pada tanggal 25 September 1958. John B. Watson ini disebut juga sebagai Bapak Behaviorisme karena beliaulah yang pertama kali mendirikan atau mencetuskan pendekatan behaviorisme ini. Kemudian baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Baik, masuk kepada materi, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan behaviorisme? Jadi, pendekatan behaviorisme itu merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku dan bagaimana kondisi di lingkungannya. Nah, pendekatan behaviorisme ini sifatnya objektif, di mana objek dari pendekatan ini adalah individu itu sendiri yang diamati tingkah laku dan kondisi lingkungannya. Selain bersifat objektif, pendekatan behaviorisme juga bersifat mekanistik dan materialistik, sehingga pada pendekatan ini dipercayai bahwa perubahan tingkah laku itu dapat diciptakan dengan memaksimalkan kondisi. Jadi kita bisa menciptakan suatu perubahan individu dengan melakukan upaya pengkondisian, memaksimalkan kondisi yang baik agar tercipta perilaku yang baik pula. Pada pendekatan ini pula dipercayai bahwa sebenarnya tingkah laku individu itu semata-mata tidak hanya terjadi karena naluri alam bawah sadar saja atau masa lalu yang pernah terjadi di belakangnya. Akan tetapi pada pendekatan ini dipercayai bahwa sebenarnya setiap individu itu mampu menentukan perilaku apa yang ia tunjukkan dengan cara memilih di mana lingkungan tempat ia berada. Baik, masuk kepada ciri-ciri behaviorisme. Yang pertama adalah bersifat mekanistik. Di sini mekanistik berarti memiliki kontrol yang terbatas terhadap lingkungan dan memiliki peran yang cukup sedikit terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya lingkungan ini memiliki peran yang besar terhadap perilaku manusia, dan biasanya manusia kewalahan dalam memberikan respon terhadap lingkungannya, sehingga tanpa disadari perilaku individu itu mengikuti bagaimana kondisi lingkungannya. Jadi kondisi lingkunganlah yang melatar belakangi terbentuknya perilaku individu. Ciri-ciri behaviorisme yang kedua, di sini saya mengangkat dari teori tabula rasa, di mana di dalam teori tabula rasa ini mengibaratkan manusia itu ketika lahir seperti kertas putih yang kosong. Kemudian lingkunganlah yang memberikan warna, corak, bentuk di dalam kertas putih tersebut. Jadi lingkungan ini memiliki peran penting dan besar terhadap perilaku individu. Individu berusaha memberikan respon terhadap lingkungan yang ada, dan interaksi inilah yang biasanya menimbulkan kepribadian seseorang. Kemudian, ciri-ciri behaviorisme yang ketiga adalah mengutamakan latihan. Pada pendekatan ini, latihan itu lebih diutamakan. Semakin banyak latihan yang dilakukan, memiliki harapan perilaku itu akan semakin kuat. Jadi, dapat diartikan bahwa perilaku individu itu ditentukan pula oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan yang ia terima dalam kondisi lingkungannya. Apabila kondisi lingkungannya mendukung, maka dapat membentuk perilaku yang baik. Yang terakhir, ciri-ciri behaviorisme yang terakhir adalah mementingkan mekanisme hasil belajar. Jadi, pada pendekatan ini, hasil dari latihan-latihan tersebut lebih penting. Bagaimana perilaku individu sebelum melakukan latihan-latihan dan bagaimana perilaku individu setelah melakukannya. Jadi, ada perbedaan di antara kedua perilaku tersebut. Nah, pendekatan behaviorisme ini biasanya cenderung menilai hal tersebut.
Baik, selanjutnya kita masuk ke teori behaviorisme oleh John B. Watson. Jadi, John B. Watson ini percaya bahwa adanya stimulus dan respon. Jadi, stimulus ini merupakan penyebab dari adanya respon. Jadi, respon itu sendiri merupakan reaksi atau tanggapan dari stimulus. Jadi, tidak mungkin ada respon tanpa adanya stimulus. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada yang melatar belakanginya. Tidak mungkin ada dua tanpa ada satu. Jadi, setiap perilaku yang ada pasti ada latar belakangnya. Pada teori John B. Watson ini menolak adanya pengaruh naluri atau yang disebut dengan insting. Contohnya, makan. Seseorang akan makan apabila ia merasa lapar. Jadi di sini lapar merupakan bagian dari stimulus dan makan ini merupakan respon. Jadi makan ini adalah tanggapan dari rasa lapar. Jadi kegiatan makan bukan karena naluri, tapi karena adanya stimulus dan respon. Begitu pula dengan contoh-contoh lainnya, misalnya tidur dan mengantuk. Seseorang akan tidur apabila ia merasa mengantuk. Di situ, tidur merupakan respon atau tanggapan terhadap stimulus, yaitu mengantuk. Dan yang terakhir kita masuk kepada tujuan pendekatan behaviorisme. Tujuan dari pendekatan behaviorisme itu sendiri adalah perlahan-lahan membantu individu menghilangkan perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di masyarakat atau yang seharusnya tidak ada di dalam masyarakat. Tidak mencerminkan perilaku yang baik di dalam masyarakat dan berusaha mempelajari lebih dalam lagi bagaimana tingkah laku yang lebih efektif. Kemudian, selain itu juga membantu individu mempelajari tingkah laku secara spesifik sesuai dengan keunikannya sendiri. Jadi, di sini konselor berperan. Karena setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan memiliki keunikannya sendiri, konselor di sini diharapkan mampu untuk menjadikan keunikan sendiri itu sebagai penyaluran atau membantu seorang individu agar memiliki perilaku yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari banyaknya kekurangan pada video ini. Saya memohon kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua agar saya bisa lebih maksimal lagi di video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.